Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto diketahui memiliki 3 sekretaris pribadi yang selalu mendampinginya pemirsa. Lalu bagaimana sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto di mata orang terdekatnya? Berikut ulasan Syeha Al-Hadar dengan juru kamera Maulana Ridwan dan juga Febri Septian untuk Anda. Pemirsa, kalau Anda penasaran bagaimana sosok seorang Presiden terpilih Prabowo Subianto di mata orang-orang terdekat, orang-orang yang mendampinginya di setiap langkah setiap harinya. Jika Anda mengingat Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah mengenalkan sekretaris pribadinya di hari pemilu tanggal 14 Februari 2024, saat ini sudah bersama saya Mas Agung Surahman dan juga Mas Rajiv Sutirto di Kementerian Pertahanan. Halo Mas Agung dan Mas Rajiv. Halo. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita tentang di balik layar seorang Prabowo Subianto. Mungkin kita bisa berbincang sedikit tentang sosok Prabowo Subianto di mata orang terdekatnya. Kita ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, mungkin bisa bercerita bagaimana sih sosok Prabowo di mata Mas Agung yang setiap hari selalu menemani langkah Pak Prabowo? Ya, Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau saya mau jelaskan sosok Prabowo Subianto itu seperti apa di mata saya, beliau sosok yang sangat nasionalis dan sangat kesatria bagi saya dan juga jujur. Saya pertama kali dekat dengan beliau, diangkat sebagai sekretaris pribadi, itu benar-benar saya tidak punya hubungan keluarga. Saya dari daerah, saya direkomendasikan oleh daerah untuk ikut pendidikan di rumahnya beliau waktu itu, di sekitaran kawasan rumahnya beliau di Hambalang. Kita digembleng selama 3 bulan. Di situ saya lebih mengenal sosok Bapak Prabowo karena beliau juga salah satu guru waktu itu yang mengajarkan kita tentang banyak hal, terutama tentang karakteristik bangsa kita. Mungkin kita bisa sambil berjalan-jalan berkeliling ke Kementerian Pertahanan, kita beralih ke Mas Rajiv. Mas Rajiv mungkin boleh sedikit menceritakan apa sih Mas ciri khas Pak Prabowo yang mungkin orang nggak banyak yang tahu gitu. Ciri khas Pak Prabowo yang orang banyak nggak tahu apa ya? Ya salah satunya mungkin dia beliau punya sense of humor yang baik ya. Suka berinteraksi dengan kita dengan cara yang ya bercanda sambil serius, santai. Kita sering mendengarkan beliau bertukar pikiran dengan kita, gagasan-gagasan beliau tentang negara ini itu menjadi hal yang luar biasa bagi saya yang mungkin orang luar tidak tahu ya. Itu sangat memotivasi saya untuk terus belajar dari beliau. Kurang lebih seperti itu. Jadi sense of humor yang sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu dibalik sosok yang sangat tegas, sosok yang mungkin tampak cukup tegas di mata orang banyak, sebenarnya dia cukup banyak bercanda ya. Ya, beliau suka kalau lagi makan malam supaya nggak terlalu serius pembicaraan, ya ngejokes bapak-bapak lah gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam. Ini mungkin bisa diceritakan ini ruangan apa, Mas? Ini namanya Aula Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di sini tuh sering dipakai buat pertemuan dalam skala besar. Kalau rapat yang lebih kecil biasanya beliau pakai ruang kerja beliau. Ini kalau meetingnya dengan jumlah yang besar, pejabat Kemhan, Eselon 1, 2 dan sebagainya. Gitu. Okay. Bahkan juga terima tamu luar negeri dari di sini juga seperti aula serbaguna gitu. Jadi lebih ke tempat ruang utama berkumpulnya para petinggi kenegaraan. Tapi memang sepertinya kalian dekat
cukup dekat ya, emang konsepnya kekeluargaan. Ya kita merasa Kita kembali lagi ini ya ke sosok bapak ya, karena sosok bapaknya. karena kita juga gini, kita memposisikan diri kita sebagai stafnya beliau, tapi kita udah hampir 5 tahun ya, atau kalau dari kita ikut di kantor pusat kita udah hampir dari 2018 ya, hampir 6 tahun gitu kan. Mungkin terakhir aku mau minta harapan dari kalian sebagai orang terdekat Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Sebagai anak bangsa, anak rakyat Indonesia, saya harap kepada Bapak Prabowo untuk bisa memimpin negara ini dengan baik tentunya, kemudian lebih membawa Indonesia kepada keamanan, terus kesejahteraan, kemudian lebih membuat Indonesia diperhitungkan di mata dunia. Itu saja sih menurut saya. Mungkin Mas Rajif bisa menambahkan? Harapan saya sebagai anak bangsa tentunya saya berharap supaya Pak Prabowo menjadi presiden yang dicintai rakyatnya, dan dari beliaunya juga selalu membela rakyat kecil. Semoga beliau menjadi presiden yang mampu memberi harapan untuk anak-anak bangsa ini bahwa ke depan masa depan bangsa Indonesia ini akan cemerlang. Anak-anak Indonesia akan mendapatkan pendidikan terbaik, mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, pekerjaan yang baik, tidak ketinggalan dengan negara-negara di luar sana, di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Kita bisa. Saya yakin dengan Pak Prabowo menjadi presiden, saya yakin harapan seperti itu bisa diwujudkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Agung, Mas Rajif. Sekretaris pribadi 3, Saudara Rizky, Saudara Agung Surahman, Saudara Rajis. Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Agung Surahman dan juga Rajif Sutirto, tidak lengkap kalau tidak berbincang dengan satu lagi sekretaris pribadi Prabowo Subianto. Halo Mas, ini adalah kantor dari Mas Rizky Irmansyah, sekretaris pribadi dari Bapak Prabowo Subianto. Halo Mas, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Metro TV. Mas Rizky mungkin boleh sedikit bercerita, ini merupakan kantornya di Kementerian Pertahanan. Betul, di Kementerian Pertahanan, ruangan sekretaris pribadi saya sendiri. Oke, ini boleh dong diceritain, ada beberapa foto-foto bersama Bapak Prabowo Subianto, ini dari kapan aja? Ini time flies sih, jadi ini foto dari waktu ke waktu, juga ada foto-foto saya yang lama, dari Bapak jadi masih Kopassus, kemudian saya baru jadi Spri sampai tahun lalu. Ini foto Pak Prabowo ketika masih aktif, ini foto-foto tim saya, ini foto saya bersama abang saya yang mengenalkan saya sama Pak Prabowo. Taufik. Oke, Mas Rizky, ini kan sudah lama dan setiap hari bersama Bapak ini ya, menemani Bapak setiap langkahnya lah. Mungkin Mas Rizky boleh bercerita pandangan Mas Rizky terhadap Pak Prabowo Subianto ini bagaimana sih Pak, Mas Rizky? Pak Prabowo itu orangnya yang paling utama ya, yang paling saya rasakan, yang saya betul-betul saksikan dari dekat. Pak Prabowo itu selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan ada hal yang menarik yang mungkin sampai dengan saat ini tidak banyak orang tahu, bahwa tim dapur Bapak, Korps CGY, drum band Bapak, ajudan Bapak, driver, kemudian semua staf di Hambalang, bahkan penjaga-penjaga kuda, itu mereka dihimpun dari pendidikan yang belum tentu lulus sekolah. Jadi ada yang hanya sekolah dasar, ada yang hanya sekolah menengah. Jadi setelah bergabung sama Pak Prabowo, mereka disekolahkan oleh Pak Prabowo sampai dengan mereka lulus kuliah. Jadi yang saya lihat di sini Bapak tuh benar-benar mempersiapkan generasi selanjutnya. Itu sangat
berkesan bagi saya gitu. Oke, Mas Rizky, mungkin Mas Rizky kan seorang yang setiap hari bersama dengan Bapak ya. Kita kan selama ini selalu mengetahui Pak Prabowo Subianto adalah orang yang sangat tegas seperti itu ya. Mungkin Mas Rizky boleh dong ceritain sifat apa sih Mas dari Pak Prabowo yang nggak banyak orang yang tahu? Pak Prabowo itu sebenarnya tegas saja dan disiplin, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa Bapak itu galak. Sebenarnya tidak, Bapak itu disiplin, tegas, tapi banyak bercandanya. Nah itu kadang-kadang yang banyak orang nggak tahu, bahkan hal paling kecil aja, seperti apa misalkan kami sedang perjalanan ke luar negeri atau pada saat perjalanan panjang di dalam mobil, ada snack di depan Bapak. Itu kita tebak-tebakan snack, misalkan ada 3 pilihan snack yang saya tawarkan ke Bapak. Bapak bilang, Rizky kira-kira saya pilih snack yang mana? Kalau benar, kamu saya kasih ekstra libur. Kalau salah, no libur. Nah, itu hal-hal kecil yang nggak banyak orang tahu. Bapak juga suka nyanyi di kamar mandi, suka berbicara kepada kaca tentang apa semangatnya hari ini. Beliau mampu, beliau sehat, beliau dapat berbakti untuk bangsa. Jadi itu sih banyak hal yang orang belum tahu dari sisinya Pak Prabowo. Berbicara soal libur nih kan setiap hari bersama Bapak nih, berarti Mas Rizky juga mungkin jarang untuk bertemu dengan keluarga ataupun kerabat dekat Mas Rizky nih ya. Gimana sih Mas Rizky untuk mengatur jadwal ataupun Mas Rizky hubungannya juga gimana sama orang-orang terdekat Mas Rizky? Bagi saya, pada saat saya bekerja di lingkungan Pak Prabowo bersama Agung, Rajif, Mayor Teddy, dan ajudan-ajudan lain, itu sama seperti saya kumpul sama keluarga sih. Jadi memang suasana yang dibangun dalam lingkungan Pak Prabowo itu bukan serta-merta formal antara bos dan anak buah, tidak, tetapi yang dibentuk hubungannya adalah kekeluargaan. Jadi ketika saya bekerja ya sama aja seperti saya sedang bersama keluarga. Dan untuk keluarga saya, mereka juga sudah mengerti dan mewakafkan saya ke Pak Prabowo lah kira-kira gitu, bahwa ya memang saya lebih banyak waktu untuk Pak Prabowo demi bangsa dan negara gitu sih. Oke, baik. Mas Rizky, terakhir gimana Mas Rizky harapannya ke depan untuk Pak Prabowo memimpin Indonesia? Yang pertama, harapan kami semua, semoga Pak Prabowo selalu sehat, selalu dilancarkan dalam penugasan-penugasan beliau, dan yang paling penting dan yang paling membuat saya optimis adalah saya yakin bahwa pendidikan di negara ini akan jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Pertahanan kita juga akan semakin kuat, ekonomi kita juga semakin kuat, dan orang-orang yang kecil itu bisa tersenyum lebar. Terima kasih banyak Makasih ya. Mas Rizky sekali lagi. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi adalah perbincangan dengan Sespri Prabowo Subianto tentang sifat Prabowo Subianto yang tidak banyak dikenali oleh masyarakat luas. Selain sifatnya yang tegas, nasionalis, namun Prabowo Subianto ternyata adalah orang yang penyayang dan peduli terhadap sesama. Dan tentunya memang sudah lengkap karena tiga-tiganya ini sudah berbicara tentang sosok Prabowo Subianto yang tidak tampak di masyarakat luas. Dari Jakarta, Syekh Al-Hadar, Febri Wicaksana, Maulana Ridwan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.